Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 7. Materi kita hari ini yaitunya indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Jadi materi kita hari ini adalah berbicara tentang sholat berjamaah. Oke, sekarang kita masuk kepada pengertian. Apa yang dikatakan dengan sholat berjamaah? Sholat berjamaah artinya sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Dan salah seorang dari mereka menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Yang kedua, syarat-syarat sah sholat berjamaah. Apa saja syarat sah sholat berjamaah itu? Yang pertama syaratnya ada imam. Yang kedua ada makmum. Yang ketiga sholat yang dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat dengan imam. Yang keempat sholat makmum sesuai atau sama dengan sholatnya imam. Artinya kalau imamnya sholat zuhur maka makmumnya kita juga sholat zuhur dan seterusnya. Yang ketiga, syarat-syarat jadi imam itu apa-apa saja. Siapa yang boleh jadi imam? Yang pertama, syarat jadi imam itu yaitunya mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Nah, syarat jadi imam. Yang kedua, dia harus seorang laki-laki. Nah, perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Tapi kalau masih ada yang laki-laki, maka perempuan tidak boleh jadi imam. Yang ketiga, syarat jadi imam itu bacaannya fasih dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain. Yang kelima, syarat jadi imam itu baligh dan berakal sehat. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Selanjutnya, syarat-syarat jadi makmum. Apa syaratnya? Yang pertama, makmum harus berniat mengikuti imam. Kalau dia tidak berniat mengikuti imam, maka dia tidak sah menjadi makmum. Yang kedua, mengetahui gerakan sholatnya imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Tidak boleh di depan imam. Yang kelima, sholat makmum dengan sholat imam hendaklah sesuai. Misalnya, sama seperti tadi. Kalau imamnya sholat zuhur, maka makmumnya juga sholat zuhur. Kalau imamnya sholat isya, maka makmumnya juga sholat isya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada istilah dalam makmum itu. Yang pertama ada namanya si masbuk. Yang kedua ada namanya muafiq. Apa yang dikatakan dengan si masbuk? Masbuk itu artinya makmum yang ketinggalan dan tidak sempat membaca surat Al-Fatihah beserta imam di rakaat pertama. Jadi masbuk itu artinya orang yang ketinggalan. Ya. Yang kedua ada namanya muafiq. Muafiq itu artinya makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah beserta imam, mulai dari awal sampai akhir. Sekarang kita lanjutkan apa halangan sholat berjamaah. Artinya siapa orang yang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah itu adalah sunat muakkad, sangat dianjurkan. Nah, kita boleh meninggalkan sholat berjamaah dan melakukan sholat sendirian atau sholat munfarid di rumah karena beberapa hal. Yang pertama, karena hujan deras. Yang kedua, karena angin kencang. Yang ketiga, karena sakit. Yang keempat, karena lapar dan haus. Ya. Nah, sekarang apa kelebihan dan keutamaan sholat berjamaah itu? Keutamaan sholat berjamaah adalah yang pertama terjalin silaturahim antara sama. Yang kedua mengajarkan hidup disiplin, mencintai dan menghargai. Yang ketiga menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Yang keempat, keutamaan sholat berjamaah itu adalah menahan dari kemauan sendiri atau egois. Yang kelima, yaitunya keutamaan sholat berjamaah mengajarkan kepada kita
untuk kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.